resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita Saya melakukan perjalanan ini untuk mengusir kesepian saya. Kesepian? Memangnya kamu kesepian kenapa? Hah? Ditinggal pacar? Anak muda. Ditinggal pacar aja udah seperti ini. Apalagi mempunyai masalah yang sangat berat. Dia sangat berkesan sekali untuk saya, sehingga sulit untuk dilupakan. Di mana-mana yang namanya putus asmara itu susah untuk dilupakan. Tapi kenyataannya, hidup tidak harus seperti itu. Jangan lari dari kenyataan. Suatu saat nanti kamu akan mendapat yang lebih baik. Kamu masih punya orang tua. Saudara. Jadi kamu cuma sendiri. Betapa egoisnya kamu. Orang tua mendidik dan membesarkan kamu untuk menjadi orang yang berguna. Mereka tidak pernah akan berpikir seperti itu. Kasihan orang tua kamu. Pasti dia akan kecewa. Ya Allah, apakah benar apa yang saya lakukan? Waalaikumsalam. Ibu? Satria. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kamu telepon juga, Nak. Ibu kangen kamu, sayang. Kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja kan? Pulang, Nak. Pulang. Ibu kangen kamu. Ibu punya berita buruk, Satria, tentang Omu. Om kenapa, Bu? Sekarang Omu dirawat di rumah sakit, Satria. Karena istrinya memergoki Omu ada di sini pada saat dia melepas kamu pergi, Nak. Ibu merasa, punya perasaan gak enak tentang Omu. Ibu rasa Omu kena serangan jantung, Satria. Dia terjatuh. Pulang, Nak. Pulang. Ibu kangen kamu. Kamu tengok Omu, Satria. Tengoklah dia. Bu, saya kan sudah bilang berapa kali, saya nggak bisa kembali ke rumah. Tolong, Satria. Pulanglah demi ibu, Nak. Demi ibu. Kamu tega melihat ibu di sini sendiri. Kamu tega melihat tantemu menghina ibu. Tega, Satria. Pulang, Nak.
Kalau kamu ada di sini, kamu bisa menjelaskan sama tantemu kenapa Omu ada di sini pada waktu itu. Karena dia mau melepaskan kamu pergi. Pulang, sayang. Kalau kamu nggak mau pulang, Satria, mungkin kamu tidak akan pernah melihat ibu lagi. Ibu sudah putus asa. Ibu sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, Satria. Pulang. Tolong, sayang. Demi ibu, ya. Baik, Bu. Saya akan pulang, Bu. Tapi Ibu berjanji, kalau masalah ini sudah selesai, saya harus segera pergi, Bu. Ibu tidak boleh melarang saya pergi. Terserah kamu. Terserah. Yang penting buat ibu, kamu pulang, sayang. Pulang. Ya, pulang. Sulingnya suling bambu, kendangnya kulit lembu. Dangdut suara kendang, rasa ingin Bocah geladrah. Kan sudah saya ajarin, kalau ada tamu langsung dibikinkan minum. Kok kamu diemin toh Pak Soni datang? Sorry, lupa, lali. Lupa apa males? Sekali lagi kamu malas, tak PHK-kan alias tak pecat. Ih, galak bener sih. Tar jauh jodoh loh. Kadung jauh jodoh. Itu loh, Non Bintang ada calon suaminya kok lemes aja, kayak ayam belum dikasih makan. Namanya juga dipaksa kawin. Coba kalau kamu dipaksa kawin, pasti juga begitu. Kayak ayam pileren. Aku dipaksa kawin. Aduh, nggak usah dipaksa, pasti aku senang. Apalagi calon suaminya itu Pak Soni. Aduh, dilarang pun tak langgar, Mbak. Kamu itu, Kamu itu mbok tahu diri, mengaca diri. Kamu itu siapa? Mosok Pak Soni mencintai kamu? Kamu itu kan cuma pembantu. Katanya siapa pembantu nggak bisa dikawin. Nih, lihat ya, Mbak. Begitu aku ketemu sama Pak Soni, dia pasti senang. Terus aku mengerling, ting. Pasti aku dikira kelilipan. Kasus ke bocah ini. Saya sudah mendapatkan hari pernikahan saya dengan Bintang, Om, Tante. Kira-kira 2 bulan lagi. Karena saya ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dan mungkin Bintang menyelesaikan kuliahnya dulu. Bersama itu, kita ingin mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Semua biaya biar saya yang tanggung. Saya ingin bikin pesta yang luar biasa, semeriah mungkin. Bagus. Saya senang mendengar itu. Bintang, bagaimana menurut kamu? Bina terserah Soni sama Papa aja. Jangan begitu dong, sayang. Ini kan pesta kamu. Nah, kamu juga berhak menentukan segala sesuatunya. Tante pikir sih, mungkin Bintang itu bingung yang harus disiapin tuh apa saja. Nah, nanti Tante beritahu ya. Mari silakan diminum. Soni, berapa orang kira-kira yang mau diundang? Saya belum terpikir, Tante. Kayaknya sih banyak. Lihat relasi saya cukup banyak, Tante. Oh, Bintang juga. Teman-temannya tuh banyak sekali yang akan diundang nantinya. Bukan begitu, sayang? Kenapa sih, Gus? Akhir-akhir ini kamu selalu nggak mau apa-apa. Kamu masih kesal? Tom, aku tuh cuma gak mau ganggu waktu kamu. Kamu kan mesti belajar. Ingat, Tom, kamu tuh sebentar lagi ujian. Kamu gak perlu menyanyiakan waktu kamu untuk mengantar aku. Sedangkan aku bisa pergi sendiri. Sudahlah, Tom. Kamu gak usah berpikiran buruk. Apa ada laki-laki lain? Tom, kamu jangan ngaco deh. Gak ada laki-laki lain selain kamu. Kamu harus percaya dong sama saya.
Mbok, Mbok. Mbok, saya mau pergi dulu ya. Tolong ingat jaga bunga ya. Iya, iya. Mbok, apa benar yang dikatakan Gusti bahwa tidak ada laki-laki lain selain saya? Aduh, Mbok nggak tahu, Den. Tapi menurut Mbok, percayalah Den Tom itu sama Non Gusti. Non Gusti itu sangat setia deh. Dia tidak mungkin setia kalau godaannya terlalu banyak. Saya harus lidiki. Pasti lagi pikirin Bintang. Mon. Gimana Kak? Udah lega kan? Akhirnya Bintang mau nerima Kak Sony. Iya, Mon. Kak Sony lagi bahagia banget. Sampai nggak percaya. Akhirnya Kak Sony menemukan orang yang sangat Kak Sony suka. Terus apa lagi yang dipikirin? Kak Sony melihat ada apa ya, keanehan di wajahnya, Mon. Aneh? Kenapa? Iya ya, dia nggak seperti bahagia seperti kamu, Mas Sinta. Dia sedih terus. Kayaknya sangat tertekan dengan rencana pernikahan ini. Itu cuma perasaan Kak Sony doang. Kak Sony tuh harus tahu Bintang. Bintang tuh emang orangnya begitu. Kalau dia kelihatan sedih, itu karena papinya lagi sakit dan dia deket banget sama papinya. Bukan karena alasan lain. Bintang bilang sendiri sama Mona kalau dia juga sayang sama Kak Sony. Masa sih, Mon? Dia kok nggak pernah ungkapin sendiri perasaan dia ke kakak? Itulah perempuan. Perempuan itu nggak sama laki-laki, Kak. Kalau laki-laki itu kan udah biasa ngungkapin perasaannya. Tapi kalau perempuan tuh enggak. Dia lebih senang nyimpan perasaannya dalam hati. Tapi kan bukan berarti nggak sayang. Kak Sony kayak nggak punya adik perempuan aja. Udah deh, pokoknya sekarang Kak Sony nggak usah mikirin macam-macam. Konsentrasi aja sama persiapan pernikahan Kak Sony. Pokoknya pernikahan ini harus besar-besaran. Karena Kak Sony itu kan anak pertama dan Bintang itu kan anak tunggal. Kalau nggak dibikin berkesan, sayang, ya kan? Iya, Mon. Mon, kamu lihat Tommy nggak? Kok belakangan ini jarang di rumah dia? Oh, si Tommy itu lagi sering nginep di rumah temennya, si Boy. Boy? Iya, Kak Sony tahu kok. Kan ini lagi musim ujian, jadi pada belajar bareng gitu deh. Aku udah cek rumahnya Boy, dia ada di sana kok. Bener, Mon. Kak Sony nggak percaya sama Mona? Iya, percaya deh. Kedatangan kamu di kantor saya. Kita akan tes suara kamu. Kalau lagunya cocok, kita teruskan ke dalam mas. Tapi saya harus mengatur jadwal show saya dengan rekaman ini, Kak. Mengingat saya masih dikontrak oleh kafe ini. Ya, saya mengerti. Itu terserah kamu. Kalau kamu memang mau membuat album, saya siap membantu. Karena saya lihat kamu mempunyai bakat yang bagus. Bagaimana? Akan saya usahakan, Pak. Saya permisi dulu, Pak.
mati laki-laki itu. Saya akan memberinya pelajaran. Sama seperti mama kamu. Kamu hanya wanita materialistis yang melihat laki-laki dari sudut kekayaan. Saya benci kamu. Saya benci kamu. Satria! Kenapa saya nggak bisa melupakan kamu, Satria? Di mana kamu? Di mana kamu, Satria? Sedang apa kamu? Saya kangen sama kamu, Satria. Saya kangen. Saya kangen sama kamu, Satria. Iya, sebentar. Ada apaan sih, Bi? Aduh, Non. Cepetan, Non. Ada telepon, Non. Dari siapa? Dari kantor polisi, Non. Ayo, Non, cepet, Non. Kantor polisi. Cepet, Non. Halo? Iya, betul. Saya sendiri. Apa? Sekarang dia di mana, Pak? Ya Allah. Iya, saya segera ke sana. Makasih, Pak. Non, ada apa, Non? Bi, Tommy masuk rumah sakit. Apa, Non? Semalam dia kena tusuk. Ya ampun. Saya mau ke rumah sakit. Tolong jaga rumah. Iya, Non. Ya ampun. Tommy. Benar, Pak. Begitulah ceritanya. Saya nggak pernah menyangka sama sekali kalau yang saya tusuk semalam itu adalah Tommy, pacar saya, Pak. Saya benar-benar nggak menyangka, Pak. Betul, Pak. Kenapa Ibu tidak pernah melapor kepada kami atas kejadian itu? Saya pikir laki-laki itu akan kapok mendatangi saya, Pak. Tapi ternyata tidak. Dia tetap mendatangi saya. Saya sangat benci dengan laki-laki itu, Pak. Karena dia telah melecehkan saya.
Akhirnya saya putuskan untuk memberinya pelajaran, Pak. Tapi saya tidak bermaksud untuk membunuhnya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran, Pak. Saya hanya ingin memperingatinya, Pak. Tapi seharusnya ibu melapor kepada kami. Tindakan ibu itu sangat berbahaya. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Baik, sekarang ibu kami tahan dulu. Karena kami belum mendengar keterangan dari Pak Tommy. Tidak, Pak. Saya tidak mau ditahan. Saya ingin melihat kondisi pacar saya, Pak. Tolong, Pak, lepaskan saya. Saya ingin melihat kondisinya, Pak. Saya belum tenang kalau belum melihatnya, Pak. Tolong, Pak. Maaf, Bu. Tersangka tidak diperbolehkan keluar dari tempat ini sebelum ada bukti yang jelas. Tapi, Pak. Saya harap ibu mengerti. Brigadir, bawa ibu ini ke sel wanita. Tidak, Pak. Saya tidak bersalah, Pak. Saya mau ketemu pacar saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Lepaskan saya, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Ya mudah-mudahan secepatnya mereka datang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf, saya mau tanya apa Bapak yang menangani kasus adik saya, Tommy? Betul. Apa Anda saudari Mona? Iya. Bagaimana keadaan adik saya, Pak? Adik Anda sedang ditangani oleh dokter, tapi kami belum bisa memberikan penjelasan tentang keadaannya karena pengobatan masih berjalan. Apa lukanya cukup parah? Cukup parah. Adik Anda tertusuk di bagian lambungnya. Bagaimana kejadiannya, Pak? Motifnya belum jelas, tapi kami sudah menahan tersangkanya, yaitu pacarnya sendiri. Pacarnya? Gusti? Apa Anda kenal dengan tersangka? Iya, saya kenal, Pak. Dia memang pacar adik saya, tapi kenapa dia bisa sampai melakukan ini? Itulah yang belum jelas. Kami sedang menunggu keterangan dari adik Anda. Jika sesuai dengan keterangan yang diberikan tersangka, maka kami akan segera memproses kasus ini. Edwin mau bujuk Edwin supaya mau pacaran sama Tino. Mana belum nongol juga. Ya mana gue tahu. Duh, jangan-jangan tuh anak mau ngeles lagi. Gue sih belum telepon. Lo di sana? Udah dari tadi, Bin. Gue telepon ke handphonenya nggak bisa. Ke rumahnya nggak ada yang ngangkat. Pembantunya lagi nih. Pagi-pagi udah ngelayap lagi. Udah deh, Bin. Lo coba telepon Sony aja gimana? Ngapain? Ya lo tanyain Mona itu kemana. Kenapa ditelepon ke rumah nggak bisa, handphonenya juga mati. Kok gue sih? Lo aja sana. Lagian gue juga yakin Sony itu pasti nggak tahu adiknya ada di mana. Sony kan lagi di Hong Kong. Lagian kalau dia di Jakarta, gue udah nelfon dia. Kenapa sih, Bin? Ngapain gue berurusan sama dia? Dengerin ya. Biarpun dia calon suami gue nggak mau terlalu banyak urusan sama dia, Sin. Lo kan tahu, gue nggak cinta sama dia. Ya tapi kan biar gimana pun dia itu calon suami lo, Bin. Mau nggak mau lo pasti berurusan sama dia. Gue akan berurusan sama dia hanya secara fisik. Tapi hati gue enggak, Sin. Udah gak usah ngebahas ginian, gue lagi males. Udah kita cabut ke kampus, siapa tau Mona di sana. Yuk. Terus Edwin gimana nih? Kita jadi ngebujukin dia gak sih? Ya jadilah, Sin. Kita tunggu aja di kantin, siapa tau dia datang. Yuk. Yaudah yuk. Gimana cara hubunginnya kalau handphonenya nggak aktif? Maaf, Mbak. Iya. Keluarga Pak Tommy? Iya, saya kakaknya. Pak Tommy sudah siuman. Beliau Mbak. Silakan, Mas. Kamona. Tom. Kamona. Gimana keadaan kamu? Ya, beginilah, Kak. Lumayan sakitnya. Kak Sony mana? Dia masih di Hong Kong. Dia kan seminggu di sana. Jadi Kamona belum kasih tahu Kak Sony kan? Udah. Tadi Kamona udah coba hubungin dia lewat handphonenya, tapi handphonenya nggak aktif. Kebetulan, Kak. Tolong jangan bilang Kak Sony apa yang sedang terjadi sekarang. Kenapa? Mami nggak mau membuat dia pusing, Kak. Tom, Kak Sony itu berhak untuk tahu. Dia kan kakak kamu. Dia pengganti orang tua kita. Jadi dia harus tahu apa yang terjadi sama kita. Kamu nggak perlu takut.
Kamu yakin? Kalaupun Kak Sony tahu, dia pasti nggak akan marah sama kamu. Percaya sama kamu. Tidak, Kak. Tommy tetap tidak ingin Kak Sony tahu. Tommy nggak mau menambah beban pikiran dia. Tommy juga mau minta bantuan Kak Mona. Tolong panggilkan polisi, Kak. Untuk apa? Tommy tidak ingin Gusti dihukum. Karena Tommy tahu Gusti pasti sekarang sedang ditahan polisi. Tolong, Kak. Tom. Tommy mengikhlaskan apa yang dia perbuat. Kamu tahu kenapa dia sampai melakukan ini sama kamu? Terus kenapa kamu ngebebasin dia begitu aja? Ingat, Tom, dia udah hampir ngilangin nyawa kamu. Orang kayak gitu memang udah sepantas untuk dihukum. Tapi dia melakukan ini pasti karena ada alasannya, Kak. Apa? Hah? Apa? Dia mau melenyapkan kamu supaya dia bisa pacaran sama laki-laki lain. Tommy, udah berapa kali Kak Mona bilang kamu jangan buta karena cinta. Kak Mona tahu kamu sangat mencintai dia. Tapi itu bukan alasan kamu untuk kamu ngebiarin dia bisa melakukan seenaknya sama kamu. Apalagi sampai kayak begini. Pokoknya Kak Mona nggak setuju. Kalau memang dia bersalah, dia harus dihukum. Tidak, Kak. Tidak. Gusti tidak bersalah, Kak. Dia tidak boleh dihukum. Cepat panggilkan polisi, Kak. Cepat. Cepat, Kak. Tom. Tom ingin menjelaskan kejadian sebenarnya, Kak. Ayo, Kak. Ayo. Tommy. Tom, kamu kenapa? Dokter. Bagaimana keadaan suami saya? Kenapa sampai sekarang belum siuman juga? Bapak mengalami serangan jantung, Bu. Kondisinya saat ini sangat lemah sekali. Hanya mukjizat yang bisa menolongnya. Ibu lebih baik berdoa saja untuk Bapak, supaya mukjizat itu segera datang. Karena melihat kondisi Pak Agustian yang sudah 3 kali ini terkena serangan jantung, kami tidak bisa memastikan apakah kami bisa menyelamatkannya. Loh, bukan jantungnya berhenti. Clear. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, assalamualaikum. Iya Pak Pardi, ada apa? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gimana, Nun? Enggak apa-apa, Nun. Mbok tenang saja, nggak ada apa-apa kok. Makan, ya. Maaf. Bisa kita bicara sebentar? Mbok tolong jaga bunga dulu ya. Iya. Saya minta mulai sekarang kamu jauhi adik saya. Jangan kamu mencampuri apalagi mengganggu kehidupan dia lagi. Ini hanya salah paham saja, Mona. Ini hanya salah paham saja. Saya nggak pernah bermaksud untuk membunuh Tommy. Terus apa? Kasih dong alasan yang bisa saya terima. Kenapa sampai kamu bisa melakukan hal itu? Saya melakukannya karena saya tidak mengira kalau orang yang mengikuti saya itu adalah Tommy. Saya kira orang yang mengikuti saya itu adalah orang yang pernah mau memperkosa saya, Mona. Saya memang bertekad untuk memberinya pelajaran. Begitu saya ingin memberinya pelajaran, ternyata orang itu Tommy. Saya memang benar-benar tidak tahu, Mona. Saya benar-benar tidak tahu. Bukannya kamu sengaja melakukan itu? Supaya kamu bisa melenyapkan Tommy karena kamu sudah punya pacar baru. Kamu jangan berpikiran seperti itu, Mona. Tidak ada laki-laki lain dalam hidup saya selain Tommy. Gusti, terus terang saya nggak bisa percaya 100% sama kamu. Karena saya tahu dan seharusnya pun kamu tahu. Kamu itu beda sama Tommy. Kamu udah berpengalaman sama laki-laki, tapi Tommy, dia masih anak kecil. Dia masih terlalu kecil. Saya nggak nuduh kamu sudah memperalat dia. Tapi kalau saya melihat sikap Tommy, apa yang udah dia lakuin sama kamu, kelihatannya dia sangat tergila-gila sama kamu. Kamu tahu, sampai belakangan dia jarang pulang, sampai dia rela jual mobil, dan itu untuk kepentingan kamu, Gusti. Lama-lama saya jadi berpikir, jangan-jangan kamu memperalat dia hanya untuk kesenangan kamu. Hanya untuk kesenangan kamu. Sekali lagi saya mohon sama kamu, tolong jauhi Tommy. Ya, mungkin dia memang orang yang baik buat kamu. Tapi seharusnya kamu sadar dong, dia itu bukan orang yang tepat buat kamu. Ayo dong, Win. Masa coba ngedeketin aja lo nggak mau? Gitu-gitu kan dia cantik juga, Win. Dan dia itu naksir lo. Pokoknya enggak. Gua nggak demen sama tuh anak, tau nggak lo? Emangnya pasaran gue jatuh-jatuh amat. Pasaran gue masih tinggi, tau? Nyodorin gua masih Tinul, ada-ada aja lo. Dapetin yang kangsing kayak lu juga masih kecil sama gue, tau nggak lo? Aduh, Win, please. Kalau lo nggak membantu kita, nyawa kita bisa terancam, Win. Please, Win, please. Iya, Win. Lo tega apa kalau kita berdua diperes kayak cucian? Bodoh amat, itu urusan lo. Pokoknya gue nggak mau nama gue dibawa-bawa sama si Tinul. Gue nggak demen sama tuh anak, tau nggak? Tapi kalau lu mau buat nama gue sama si Mona, gue jabanin. Mati gue jabanin. Cinta gue sama si Mona. Iya. Oh, justru itu, Win. Kalau lo emang suka sama Mona, emang naksir, lo mesti bantuin kita dengan cara ngajak Tinul kencan. Karena lo tahu nggak, yang mau diperes duluan sama Tinul, itu si Mona duluan. Soalnya dia yang bikin masalah duluan. Yang bener lo. Bener, kalau nggak percaya lo tanya aja sama Mona. Kita begini kan juga karena ngebelain Mona, ya nggak, Bin? Udah deh, Win, sekarang gini aja, kalau emang lo naksir dan pengen ngedapetin Mona, lo mesti ngajak Tinul kencan. Ya ampun, kencan sekali doang nggak dosa lagi, Win. Abis itu lo tinggalin deh, beres. Iya, kalau mau ditinggalin, kalau dia nganggap serius, terus gue dianggap pacarnya, abis gue disandra dijadiin pajangan di rumahnya. Ogah. Lo denger ya, kita tuh janjiannya masih Tino, cuman bikin supaya lo ngajak dia kencan, bukan pacaran. Lagian nggak mungkin dia mau pacaran sama lo. Orang dia tuh udah janji kok cuman mau pacaran sama Brad Pitt.
Udah deh, pokoknya sekarang gini, lo tenang aja. Lo ikutin mau kita, nanti kita berdua janji pasti bakal bantuin nyomblangin lo sama Mona. Ya Bin ya? Ingat Win, Mona itu kan cantik, gak punya pacar lagi. Dan dia itu nurut banget sama kita-kita. Kalau kita bilang pacaran sama si A, dia pasti mau. Oke deh. Tapi kalau sampai ada apa-apa antara gue sama si Tinul, lu berdua pada tanggung jawab ya. Oke, Bos. Siap, Bos. Oke. Kapan jadinya? Ntar kita atur. Oke deh, gue cabut dulu ya. Ya. Oke deh. Makasih ya. Sin, ada yang cari lo tuh. Siapa? Nggak tahu, ngakunya sih saudara lo. Hah? Saudara? Di mana? Tuh, di taman sana. Oh, makasih ya. Yuk, Bin. Kamu nyari saya? Siapa di antara kalian yang namanya Sinta? Saya? Oh, jadi kamu tunangan Rafli? Kamu siapa? Saya Tami, pacarnya Rafli. Apa? Pacarnya Rafli? Ya salah nih. Lo jangan ngarang ya. Rafli itu gak punya pacar selain gue. Dan gak mungkin dia punya pacar. Orang dari dulu dia cintanya sama gue kok. Terserah, tapi itu kenyataannya. Saya pacar Rafli waktu kami masih di LA. Enggak, gue gak percaya. Ya udah, tapi saya mau kasih tahu kamu bahwa saya sekarang sedang hamil dan anak yang dalam kandungan saya adalah anaknya Rafli. Hah? Apa? Kamu ngelindur ya? Rafli tuh gak mungkin ngambilin orang. Dia itu baik, dia itu sopan. Walaupun emang dia jahil banget sama cewek, tapi gue yakin kejahilannya gak mungkin sampai bisa bikin cewek hamil. Udah, lo jangan ngarang ya. Gue gak percaya sama lo dan gue minta lo jangan datang lagi ke sini. Sin? Enggak, Bin. Ini pasti gosip. Orang kan paling gak senang lihat orang lain bahagia, iya kan? Dan orang itu pasti lo. Lo pasti pernah sakit hati sama Rafli, iya kan? Dan sekarang lo sengaja bikin begini supaya gue putus sama Rafli, iya kan? Asal lo tahu ya, mau lo ngomong apapun tentang Rafli, gue gak peduli dan gue gak percaya. Sin, kalau menurut gue, lebih baik lo cek dulu ke Rafli. Mungkin omongan dia ada beneran juga. Tapi Bin, nyokap gue ngejodohin gue sama Rafli karena nyokap gue yakin Rafli itu anak baik-baik. Gue tahu, Sin, gue tahu. Tapi nyokapnya Rafli kan nggak tahu Rafli bagaimana di LA. Sekarang lo telepon Rafli, lo cek. Oke, gue telepon Rafli. Tapi kalau kenyataannya lo bohong, gue nggak bakal percaya sama lo lagi. Brengsek. Tuh lalit lagi. Gue coba telepon ke rumahnya kali ya. Halo. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Tante. Raflinya ada. Ini dari Sinta. Oh, Sinta. Raflinya nggak ada tuh, Sin. Memang dia nggak ngomong kalau dia pergi keluar kota. Keluar kotanya kemana, Tante? Ke Jogja, Sin. Ke Jogja? Ngapain, Tante? Katanya sih lagi bisnis sama teman-temannya. Kamu kalau mau telepon, telepon aja ke sana. Ini Tante ada nomor telepon dan nomor telepon hotelnya. Iya boleh, Tante. Hotelnya di Hotel Chandra. Kamarnya nomor 41. Kalau nomor teleponnya 0274 415 159. Oh iya ya, makasih Tante. Salam buat Mama ya, Sin. Oh iya, selamat sore Tante. Halo? Oh, ternyata bisnis baru kamu ada di Jogja ya? Ini Sinta ya? Iya. Kamu pikir siapa? Mantan-mantan pacar kamu, hah? Apa kabar, Sin? Kok kamu tahu saya ada di sini? Mama yang kasih tahu. Kamu lagi ngapain sih di Jogja? Saya sedang sibuk. Saya sedang ada bisnis di sini, Sin. Kamu bisa pulang sebentar nggak? Memangnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya ada perlu aja sama kamu. Bisa nggak? Wah, kayaknya saya nggak bisa deh, Sin. Untuk 1 bulan ini, saya belum bisa ketemu sama kamu. Kenapa? Ya, saya sedang menyelesaikan pekerjaan saya di sini.
saya akan pindah hotel. Kamu jangan telepon saya kemari lagi ya. Loh, kok? Udah deh, Sin. Saya ditunggu teman-teman di bawah nih. Nanti saya telepon lagi ya, oke? Bye. Rafli. Gimana sih? Kayaknya kita mesti ke Jogja deh. Kita buktiin ini bener apa salah. Dari semula ku telah menduga bahwa dirimu itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu Membuka mata hatiku untukmu. oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.